adik-adik sekolah minggu GKJW Jember. Sudah siap kan memulai ibadah pagi ini? Sebelumnya, kakak akan membacakan tata tertibnya ya. Yuk, kita dengarkan bersama. 1. Mandi dan berpakaian yang rapi. 2. Siapkan Alkitab. Yang ketiga, siapkan tempat persembahan. 4. Duduk manis, tidak sambil makan, mainan, atau tiduran. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Selamat pagi teman-teman. Sebelum memulai ibadah pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa yang maha baik dan maha besar. Kami terima kasih atas segala rahmat-Mu, kesehatan, dan kehidupan yang penuh berkat. Terima kasih kami masih bisa ibadah online pada saat masa pandemi ini. Tuhan, bimbing kami hingga selesai ibadah hari ini dan bimbing kami agar bisa memahami dan menghayati isi firman-Mu. Kami serahkan dalam nama-Mu, Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar hari ini? Wah, sudah pada ganteng dan cantik ya. Sudah duduk manis semua. Memang anak-anak Tuhan itu the best, Mbak. Iya benar Kak Ira. Kak Susi sama Kak Ira. Ya, Siapa yang tahu hari ini tanggal berapa? wah, kayaknya aku tahu tuh Kak. Tanggal berapa? Hari ini tanggal 2 Mei kan? Betul. Betul, tanggal 2 Mei. Terus hari apa yo? Ya hari Minggu lah Kak Ripka. Tuh ada-ada loh sudah siap mau ibadah. Gimana sih Kak Ripka ini? Bukan itu. Maksudku, tanggal 2 Mei ini biasanya kita memperingati hari apa yo? Masa enggak ingat sih? Dulu itu waktu kita pas sekolah. Apa sih? Apa ya? Ayo, apa yo? Aku lupa. Lupa? Tidak ada Aku yang lupa. ingat?
Iya, lupa. Lupa. Sekarang itu Hari Pendidikan Nasional. Oh iya ya. Iya ya Kak ya. Sudah lama sih kita nggak sekolah, Kak. Iya. Biasanya benar. kalau dulu tuh kita upacara ya, kalau pas mm-mm. Hari Pendidikan Iya. Nasional. Terus kalendernya warnanya merah kan? tanggal enggak, 2. Kak. Enggak ya? Kita upacara tapi. Oh iya. Sekarang adik-adik tetap sekolah loh, meskipun dari rumah. Tetap semangat dan menjadi anak yang pintar. Pastilah, Kak. Anak-anak Tuhan itu kan harus semangat apapun kondisinya. Harus selalu bersyukur karena kita tuh masih hidup ya, Iya, masih benar. bernafas dan masih sehat. Betul itu Kak. Karena meskipun kita kecil dan lemah, Tuhan Yesus bisa pakai kita sebagai alatnya. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, Yesus bisa pakai siapapun juga. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasih-Nya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasa-Nya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Ayo adik-adik, kita pujikan sekali lagi dengan penuh semangat. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasih-Nya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasa-Nya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, Yesus luar biasa. Wah, benar-benar luar biasa ya Kak. Kalau kita ini bisa dipakai oleh Tuhan. Iya, Kak, pasti keren. Apalagi kalau Tuhan sudah memakai kita, pasti yang biasa jadi luar biasa. Betul Kak. Kak, kita kan tadi sudah memuji nama Tuhan. Terus kapan kita mendengarkan cerita firman Tuhan? Aku sudah gak sabar nih. Kak Ripka, sabar dulu dong. Kita memuji Tuhan terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tapi tema firman Tuhan pada hari ini apa ya? Tema kita hari ini, aku hidup, aku bersyukur. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita menyanyikan lagu Alkitab Buku Terindah.
Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tundukkan kepala, lipat tangan, dan tutup mata ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Di pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau urapi kami, Kau jamah kami, kiranya kami bisa merenungkan, bisa mempelajari apa yang pelayan berikan kepada kami, dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau juga berkati pelayan kami, kiranya Kau beri urapan dalam memberikan apa yang Engkau firmankan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, kiranya Kau campur tangan dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Masih semangat? Hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai 21. Sudah ketemu adik-adik? Kalau sudah ketemu, yuk kita baca bersama-sama dan akan dipandu oleh Kak Ripka. Yesaya 38 ayat 1 sampai 21. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan.
bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Karangan Hizkia, Raja Yehuda sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. Aku ini berkata, dalam pertengahan umurku aku harus pergi, ke pintu gerbang dunia orang mati aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala. Seperti tukang tenun menggulung tenunannya, aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup, dan siang sampai malam Engkau membiarkan aku begitu saja. Aku berteriak minta tolong sampai pagi, seperti singa demikian Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam Engkau membiarkan aku begitu saja. Seperti burung layang-layang, demikianlah aku menciap-ciap. Suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas. Ya Tuhan, pemerasan terjadi kepadaku, jadilah jaminan bagiku. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharap Engkau, tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan-Mu. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaan-Mu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah Yesaya, baiklah, diambil sebuah kue ara dan ditaruh pada barah itu supaya sembuh. Amin. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan, mari kita melihat bersama-sama sebuah video animasi. Disimak ya adik-adik. Raja Hizkia disembuhkan Tuhan. Kitab Yesaya 38 ayat 1 sampai 21. Suatu hari, Raja Hizkia menderita sakit sampai hampir mau mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya ke istana menjenguk Raja Hizkia untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nabi Yesaya berkata bahwa Raja Hizkia tidak akan sembuh dan akan mati. Mendengar pesan itu, Raja Hizkia menjadi sedih dan memalingkan mukanya ke tembok. Raja Hizkia berdoa, Tuhan, ingatlah bahwa aku telah hidup dengan setia di hadapan-Mu. Setelah berdoa, kemudian Raja Hizkia menangis. Lalu Tuhan mendengar doa dari Raja Hizkia. Lalu Tuhan memberikan pesan kepada Nabi Yesaya. Kemudian pergilah Nabi Yesaya ke istana, menemui Raja Hizkia, menyampaikan pesan lagi. Nabi Yesaya menemui Raja Hizkia yang masih sakit dan menyampaikan pesan firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyembuhkan Raja Hizkia dan menambah umurnya 15 tahun lagi. Tuhan memberikan tanda, jika bayangan jam Ahaz mundur 10 tapak, maka janji ditepati. Tiba-tiba, jam Ahaz mundur 10 tapak. Raja Hizkia menjadi sembuh dan bersukacita. Raja Hizkia menjadi kuat kembali dan memerintah selama 15 tahun lagi.
Tuhan melindungi Raja Hizkia dan menjaga kota kerajaannya. Bagaimana adik-adik? Bagus kan cerita dalam video animasi tadi? Kalau kita perhatikan tadi, dalam cerita tersebut ada dua tokoh yang diceritakan. Tokoh yang pertama adalah Yesaya. Dia adalah seorang nabi utusan Tuhan Allah. Dan tokoh yang kedua adalah seorang raja yang namanya Hizkia. Raja Hizkia ini adalah raja yang sangat baik hati dan dia juga raja yang taat kepada Tuhan. Raja Hizkia ini juga merupakan orang yang membuat bait Allah bisa dipakai lagi. Hingga suatu hari adik-adik, Raja Hizkia ini menderita sakit dan Nabi Yesaya menemui Raja Hizkia karena diutus oleh Tuhan dan menyampaikan pesan bahwa Raja Hizkia ini tidak akan sembuh dan dia akan meninggal dunia. Wah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mendengar berita tersebut, Raja Hizkia menjadi sangat sedih sekali. Dan dalam kesedihannya, Raja Hizkia kemudian teringat akan Tuhan. Dia lalu berdoa dan memohon kepada Tuhan agar dia boleh disembuhkan dari penyakitnya. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Ternyata Tuhan mendengar doa dari Raja Hizkia. Kemudian Tuhan menyuruh Nabi Yesaya datang kepada Raja Hizkia dan menyampaikan pesan dari Tuhan bahwa Raja Hizkia akan sembuh. Wah, mendengar berita tersebut, Raja Hizkia langsung senang adik-adik ya. Hatinya penuh dengan sukacita. Dia merasa bersyukur karena diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup dan memerintah kerajaannya selama 15 tahun lagi. Berapa tahun adik-adik? Iya, benar. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kalian pernah sakit enggak? Kalau kakak sih pernah ya. Ketika kita sakit, rasanya itu sangat tidak menyenangkan. Makan enggak enak, tidur enggak bisa nyenyak, mau bergerak ke sana enggak bisa, bergerak ke sini enggak bisa, gerakan kita jadi terbatas. Dan kita juga tidak bisa bermain dengan teman-teman kita. Jadi saat kita sakit, tentunya kita punya keinginan untuk sembuh. Iya, benar sekali adik-adik. Nah, biar kita mendapatkan kesembuhan, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan? Di antaranya makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, pergi ke dokter, dan apalagi ya? Apalagi adik-adik? Iya, dan juga mendengarkan nasihat orang tua ya. Nah, adik-adik, ternyata ada yang penting lagi loh selain itu. Kira-kira apa ya? Ternyata salah satu yang penting adalah agar kita mendapatkan kesembuhan, yaitu dengan berdoa kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Raja Hizkia dalam cerita tadi. Belajar dari Raja Hizkia, adik-adik, kita harus bersyukur atas hidup dan juga atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, jika kita hidup, maka akan banyak sekali berkat-berkat Tuhan yang bisa kita nikmati. Kita bisa menghirup udara yang segar sepanjang hari. Kita juga bisa memakai baju yang bagus. Kita bisa mendapatkan kasih sayang dari orang tua kita. Kita diberikan
kepandaian, sehingga kita bisa mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kita. Selain itu, Tuhan juga memberkati kita dengan talenta-talenta. Ada yang bertalenta di bidang musik, menyanyi, menari, menggambar, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi berkat Tuhan yang lainnya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, yuk sekarang mulai saat ini kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang kita miliki dan juga atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dengan bersyukur berarti kita sayang kepada Tuhan. Selamat berjuang menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri, kita akan menyatakan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Kakak-kakak, kita kan sudah memuji Tuhan. Tadi kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang terbaik. Nah, sambil memberikan persembahan, kita sambil menyanyikan lagu. Judulnya Bersyukur kepada Tuhan. Diambil dari Kidung Jemaat nomor 299. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih karena pada saat ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah melalui firman-Mu kami boleh belajar untuk selalu bersyukur atas kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga sudah memberikan sedikit persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan memberkati dan kiranya biarlah persembahan ini boleh menjadi pelebaran untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini akan dilanjutkan oleh Kak Ripka. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami GKJW Jember. Tuhan berkati semua karyawan, Tuhan berkati Bapak Pendeta, majelis, dan Tuhan juga berkati pamong sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan dapat melaksanakan rencana-rencana dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden hingga pimpinan yang paling terbawah. Tuhan berikan berkat kepemimpinan yang baik sehingga mereka dapat memimpin negara kami menjadi negara yang baik dan maju. Dan Tuhan, doa ini akan dilanjutkan oleh Kak Susi. Allah Bapa yang baik, Allah yang Maha Kasih, perkenankan saat ini kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini masih dalam masa pertumbuhan, masih dalam masa pendidikan di bangku sekolah. Kiranya di tengah-tengah masa pandemi saat ini, Tuhan senantiasa membersamai dan memberkati mereka dalam setiap kegiatan mereka sehari-hari. Terlebih dalam mereka mengikuti pembelajaran yang saat ini masih dilakukan secara daring maupun yang sudah diuji coba untuk tatap muka secara langsung. Dan biarlah ilmu yang anak-anak-Mu dapatkan Tuhan boleh berguna bagi masa depannya. Terima kasih Tuhan, dan kami mohon Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan anak-anak-Mu dengan rezeki yang telah Engkau berikan melalui kedua orang tua kami. Dan bagi kedua orang tua kami Tuhan, yang sudah mendidik dan membesarkan kami dengan penuh kasih sayang,
Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati dengan kesehatan, Tuhan memberikan kelancaran dalam setiap usaha dan pekerjaannya masing-masing. Dan melalui pengasuhan mereka Tuhan, anak-anak-Mu boleh tumbuh menjadi anak-anak-Mu yang hebat, yang luar biasa, yang senantiasa hidup taat dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah seru permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan doa Bapa kami seperti yang akan kami lakukan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Wah, kok udah mau berpisah lagi ya? Padahal masih kangen loh ini Kak Ira, Kak Susi. Tenang Kak, tenang. Meskipun kita ini jarang bertemu, harus jauh-jauhan, tapi di dalam doa hati kita itu selalu dekat kok. Oh gitu ya. Benar Kak Ira, Kak Ripka. Dan sebelum kita menutup ibadah hari ini, yuk kita menerima berkat Tuhan terlebih dahulu. Baiklah, saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah untuk selanjutnya kita bersama-sama menerima berkat Tuhan yang melalui hamba-Nya. Kasih dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat Hari Pendidikan juga ya. Meskipun masih belajar dari rumah, tetap semangat belajar untuk mencapai cita-cita kalian. Dan jangan lupa tetap 5M. Soalnya coronanya belum pergi. Jadi jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi aktivitas. Dan sekarang sudah waktunya bagi kita untuk menutup ibadah sekolah minggu pada hari ini. Yuk kita menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan.